Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu dengan pedagang petani milenial. Assalamualaikum Mas, namanya siapa Mas? Novan Mas. Bisa minta nomor teleponnya berapa? 0815 Ya, 5995 ya, 1235. ya. Bisa pesen ya Mas? Insya Allah bisa. Mas ini tanam atau Tanam dagang? punya petani di itu di Kulak Pak. Di mana? Di Wonosalam. Wonosalam. Wonosalam Jombang. Ini jenisnya apa Mas? Jenis talas Pratama 3 yang lompong warna ungu. Lompong ungu. Iya. Asli dari Papua ya. Iya. Keunggulannya apa ini? Lebih lembut Pak daripada yang P1 P1. sama P2. Hampir sama ini rasanya sama P2. Oh, cuman ini lebih besar ya? Iya, tapi yang paling besar lagi bisa itu P2 sama P1 yang bisa besar. Ini besarnya nggak terlalu besar. Oh, nggak terlalu besar tapi Lebih lembut gitu lebih rasanya. lembut ya. Yang ketan itu apa? Ketan wangi itu yang versi awal. Yang ketan wangi itu lompongnya ada kayak serat-serat warna ungu gitu. Hijau tapi serat warna ungu. P berapa itu? Itu kurang paham juga. Biasanya itu bukan P, itu dari bentul awal mungkin. Iya. Kalau ada talas beneng aku beli di Lumajang, Iya. Ranu Klaka itu besar Mas, sak sekele wong Mas. Iya, kalau Yang beneng pasti tinggi. besar. Itu bisa dimakan ya? Kurang paham saya. Belum pernah jualan yang itu. Saya jualan cuma talas Pratama aja. Iya, kalau talas beneng itu katanya di Bandung bisa diekspor Mungkin Ekspor belum ke tahu juga. Eropa. Belum pernah jualan juga. Iya, iya. Ini ada yang kecilan. Keunggulan dari bentul itu apa untuk kesehatan? Untuk itu saya juga kurang paham. Oh, Pahamnya cuma tidak mengakibatkan diabetes. Iya, belum pernah. Ya. Katanya sih kebanyakan ini yang banyak yang beli itu malah orang-orang Cina. Orang Etnis Cina ya. Iya, iya. Kebanyakan cuma saya tanya buat apa, ada keunggulannya apa kurang tahu. Mencegah diabetes. Tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Jadi kenapa banyak orang-orang Cina itu yang beli, karena mereka kelas menengah ke atas ya. Jadi ekonominya sudah lebih bagus. Ini sebenarnya talas itu makanan tradisional, tapi justru ini kita kembali ke alam ya, back to nature. Itu kembali dengan ke cara tradisional. Ini yang lebih sehat karena indeks glikemiknya rendah. Kurang paham berapa ya, jadi banyak seratnya. Kalau beras itu indeks glikemik 62, jadi tinggi. Kalau kebanyakan menyebabkan lonjakan gula darah tinggi, menyebabkan diabetes, penyakit ya. Yang ekstrim itu bisa nanti bisa menyebabkan meninggal dunia kalau kadar gulanya 600 ya. Makanya ini lebih sehat, bisa untuk kue, dikukus langsung, dikasih kelapa yang diparut sama gula merah ya. Ini bisa untuk industri makanan atau jualan. Kemudian ini sehat, jadi orang-orang Cina itu karena dia berduit, banyak uangnya ya, kuat beli ini. Jadi kalau makanan pokoknya diganti dengan ini kemungkinan lebih mahal. Oke, tapi enggak ya, murah ini Mas ya, lebih murah ya. Iya. Per kilonya 13.000 antara 12 sampai 13. 13.000 per kilonya. Antara 12 dan 13. Cuman kadar airnya kan tinggi, jadi kalau beras 1 kilo itu dimasak menjadi mungkin bisa
2 sampai 3 kilo ya. Sebenarnya lebih murah beras. Jadi ini murah tapi ya kalau dibandingkan dengan manfaatnya itu masih lebih mahal. Jadi ini lagi ngetren ya, industri budidaya talas, khususnya talas Pratama lagi ngetren. Karena apa? Banyak penderita penyakit kolesterol, asam urat, dan diabetes. Jadi untuk mencegah, jadi tren kedepannya perlu dikembangkan makanan pokok yang sehat. Ini lagi booming, lagi berkembang. Pengembangan makanan pokok masa depan yang lebih sehat. Bahkan ini untuk talas beneng, talas ini bisa diekspor ke luar negeri seperti di Eropa, Belanda, Jepang, Amerika, mungkin di Cina. Dan orang Cina itu biasanya makan ya, talas-talas gitu ya. Iya, Pak. Orangnya. Belinya itu mesti banyak. Ya mungkin dari kulturnya, kultur budaya orang Cina itu ya, suka makan. Kan dikukus enak gitu aja. Iya. Jadi biasa yang besar-besar itu biasanya ya. Yang besar itu kalau nggak 4, 5 itu mesti. oh, iya, kalau nggak 4, 5 ini orang Cina itu beli yang besar-besar. Kalau aku beli satu yang ada anaknya tadi untuk dikembangkan di kebunku. Aku sudah banyak koleksinya, tapi aku dulu nggak tahu ini talas apa. Ternyata dia Pratama 3 ini yang ungu-ungu ya batangnya. Kalau tujuan aku menanam ini satu untuk daunnya diambil untuk makanan gurame. Nanti mungkin kalau ada produksinya ya bisa dijual ke Mas apa namanya? Mas Novan. Mas Novan ya. Ya tetap terus berusaha ini karena potensi bisnisnya lebih besar ya. Kan masih baru nih. Jadi makanan pokok nasi itu harus bertahap diganti dengan talas atau yang lainnya ya. Kalau kentang mungkin mahal ya. Ini mungkin ini terakhir panen, kemarin habis 2 kali panen. 2 kali panen ya. Besok ada Pratama 2 tapi kurang 2 bulan lagi baru panen. Oh iya. Kurang 2 bulan. Ya kan harus pas masa panennya harus pas. Per hektarnya berapa Mas produktivitas? Kurang berapa pohon? Pokoknya itu sistemnya saya nanam itu agak dempet sekarang. Agak dempet ya. Ya, jadi biasanya kan orang-orang itu berapa gini itu. 40 cm. 70 cm. Kalau saya sekarang masih gini. Berapa itu jaraknya? Mungkin ya 30 ya? 50 kalau enggak 30, 40 cm ya. Jadi 40-an. high density itu namanya. Jadi kalau penanaman jarak dekat tuh high density kemungkinan menghasilkan yang lebih banyak. Mas jangan lupa itu tanamnya itu zigzag ya. Oh iya. Kalau saya sekarang masih ini. Jangan kotak-kotak. Kotak gini ya. Ya. 1, 2, 3, 4 itu isinya lebih, produksinya lebih sedikit. Kalau saya Kalau tanam zigzag ya, zigzag ya. 1, 2. Ya. Satunya di sini sebelahnya itu. Oh, kayak Z itu. Iya. Itu persaingan matahari sama tanah ya, unsur haranya itu lebih anu ya, persaingannya itu lebih sedikit, atau artinya dia menyerap matahari dan unsur hara itu lebih banyak. Jadi itu zigzag. Yang P2 mungkin udah telat, soalnya P2 udah mau panen. Nggak apa-apa. Kalau besok yang P3 tak coba gitu. Ya itu sampean tanam sendiri tak? Ada orang yang di sana. Oh di sana ada mitra Ada orang petani ya. Petani ya. Iya. Jadi nyuruh orang gitu. Ya sampean bawa apa nanti? Anu. Pakai sepeda aja. Cuma bawanya kan nggak banyak, cuma 1 kintal. Oh. Yang lainnya itu udah diambil orang.
pakai sepeda motor. Diambil orang Madura. Oh iya iya iya. Iya. Dibawa yang besok kalau ada yang jualan di Suramadu ya itu orang. Oh jualan di Suramadu ada. Yang dari Madura. Yang Dari Madura ya. Ya demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Ini ada di sentra wisata kuliner Wonorejo. Terus di situ ada kebun bibit Wonorejo. Semangat pagi, selamat pagi. Ya jangan lupa di like, comment, share. Karena informasi ini penting untuk kesehatan dan pengembangan ekonomi. Berbasis back to nature, kembali ke alam atau produk tradisional yang bisa digunakan untuk konsumsi pola hidup sehat, makan makanan yang lebih sehat dan bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.